apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan yang panjangnya mencapai jutaan kaki, seperti jurang keemasan, yang menutupi langit dan matahari seperti benua yang runtuh. Kemudian dia menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bayangan telapak tangan Fuxing yang menyapu ke arahnya. Jari pembunuh bintang. Di bawah raungan Xiaoyan, kabut biru di dalamnya menghilang, memperlihatkan mata Fuxing yang mengecil dan tubuhnya yang gemetar. Karena telapak tangannya yang besar tampak tak berdaya melawan jari pembunuh bintang Xiaoyan. War! Dengan ledakan keras, kedua serangan keduanya seimbang dan terus bertabrakan dengan ganas. Meskipun Fuxing sendiri tampak kehilangan kepercayaan diri, karena pada saat bertarung, dia merasa serangannya benar-benar tak berdaya. Namun pada saat kontak yang sebenarnya, telapak tangan raksasa yang tampaknya tak berarti itu tiba-tiba meletus dengan cahaya bintang biru yang cemerlang, yang secara efektif memblokir jari pembunuh bintang milik Xiaoyan. Seharusnya kekuatan Fuxing masih tidak seimbang dengan kekuatan dari avatar Yuan Shen alam kuno. Dengan keberadaannya saja sudah tidak sebanding dengannya. Jadi hasilnya pasti kekalahan telak bagi Fuxing. Namun gelombang cahaya bintang biru yang tiba-tiba melonjak secara tak terduga, memberikan serangannya kekuatan yang tak terjangkau. Dengan sentakan telapak tangannya yang dahsyat, cahaya bintang biru yang menyelimuti telapak tangannya meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Sehingga kekuatan jadi pembunuh bintang yang menekannya langsung ditekan mundur. Sialan, kekuatan macam apa ini? Xiaoyan mendesah dalam hati, bahkan yang membuat Xiaoyan lebih tercengang adalah lingkungan sekitarnya sekarang diselimuti kabut biru dan para raja roh menyerupai makhluk bintang biru. Dan dia tidak dapat melihat para kakak seniornya yang membuat Xiaoyan merasa cemas. Saya pikir Anda begitu kuat, tapi ternyata Anda tidak sekuat itu. Fuxing mencibir sambil tertawa terbahak-bahak. Baru saat itulah dia menyadari kekuatan dahsyat cahaya bintang biru dalam serangannya, sehingga memberinya kekuatan untuk melawan Xiaoyan. Kemudian Fuxing dengan dingin berteriak, meneriakkan hukum pemusnahan tertinggi surgawi lagi. Segera sebuah retakan tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan di dalamnya sebuah mata biru muncul. Meskipun gerakannya tampak sama, tetapi efeknya benar-benar berbeda. Bahkan Fuxing sendiri terkejut dengan peningkatan kekuatannya sendiri, sehingga detak jantungnya menjadi semakin cepat. Bahkan kegembiraan dan kegilaan di matanya semakin kuat. Segera sinar cahaya biru itu langsung menuju ke jari pembunuh bintang milik Xiaoyan lagi. Saat tabrakan, jari pembunuh bintang milik Xiaoyan langsung hancur. Pada saat ini, hati Xiaoyan mencelos. Sekarang dia mulai menyesali keputusannya untuk membawa saudara-saudaranya bersamanya. Dia pikir dengan kekuatannya saat ini tidak akan ada kejutan besar. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Jelas Xiaoyan tak pernah menyangka bahwa Chang Meizi yang mengendalikan istana surgawi akan menghadiahkan pil yang begitu mengerikan kepada para raja roh. Dan kekuatan itu jelas bukan berasal dari dunia sensi, melainkan dari kekuatan eksternal. Meskipun Fuxing adalah yang terkuat di sini, tapi setelah para raja roh lainnya bertransformasi ke wujud ini, serangan yang dipenuhi cahaya bintang biru tua itu sungguh luar biasa kuatnya. Jadi Xiaoyan bertanya-tanya, apakah saudara-saudaranya mampu menahannya? Namun kabut biru memisahkan mereka semua bagaikan penghalang. Dan mereka bertempur sendirian di dalam kabut ini, mencegah mereka bergabung dan mengetahui situasi kelompok mereka sendiri. Namun meskipun kejadian ini awalnya akan membingungkan pikiran mereka, namun Xiaoyan tetap tenang. Karena hanya dengan melenyapkan Fuxing secepatnya, kabut biru ini mungkin dapat dipatahkan. Oleh karena itu, saatnya bagi Goyan dan Damo untuk muncul.
Segera Sion mengangkat tangannya dan mencentikkannya. Kemudian 2 bola mata melesat keluar dari lengan bajunya. Goyan, cepat hancurkan kabut biru ini dengan segala cara. Setelah Sion selesai berbicara, dia mengabaikan Goyan yang menggerutu dengan marah. Kemudian tubuh Sion yang mencapai setinggi jutaan kaki menyusut dalam sekejap dan langsung kembali ke ukuran normal. Hanya saja penampilan Sion kali ini berubah. Dengan rambut pirang yang berkibar tampak ada hembusan angin. Kemudian pupil dan alisnya berubah menjadi keemasan dan otot-otot tampak yang luar biasa berkilauan dengan cahaya keemasan. Yang seolah-olah setiap inci tubuh Sioyan mengandung kekuatan aturan yang mengerikan. Sekarang mari kita lihat apakah kekuatan yang tak terjelaskan ini benar-benar tak terhentikan. Setelah bergumam pelan, kaki Sioyan tiba-tiba melangkah ke depan. Namun meskipun itu hanya 1 langkah, tapi kehampaan tiba-tiba meledak. Kemudian dia berubah menjadi cahaya kemasan dan langsung melesat menuju ke arah Fuxing. Sehingga Sioyan seperti anak panah yang melesat dari busur dan menyerang dengan kekuatannya sendiri menghantam Fuxing. Jelas kekuatan Yuan Shen super raksasa yang dikompresi hingga ekstrim memang sungguh luar biasa. Karena di bawah kekuatan absolut ini, Sioyan tak perlu menggunakan teknik serangan yang rumit. Cukup melakukan serangan terus-menerus yang dengan liar melepaskan kekuatan tubuh. Tepat ketika melihat Sioyan melesat maju ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, tiba-tiba Fuxing merasakan perasaan tertindas yang dia rasakan begitu intens hingga ekstrim. Jadi Fuxing tidak berani gegabah. Kemudian, dia buru-buru mengganti segel tangannya dan melepaskan teknik ketiga dari hukum Tianzi. Cengkeraman iblis. Jelas, teknik bertarung ini merupakan teknik bertarung yang terkuat. Meskipun pemahaman Fuxing tentang teknik peninggalan Seisun masih terbatas, tapi semakin kuat peningkatan kekuatan Fuxing, maka semakin besar pula kekuatannya. Pada saat ini, 2 telapak tangan biru muncul dari kehampaan dan menghantam Sioyan. 1 dari kiri dan 1 di kanan, membentuk serangan penjepit. Namun Sioyan sama sekali tidak mundur melihat serangan tersebut. Sebaliknya, ia menghantam mereka. Bagaimanapun, di bawah kekuatan wujud Yuan Shen super raksasa yang dikompresi hingga ekstrim, Sioyan tidak perlu takut apapun. Karena kekuatan fisiknya memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi apapun. Dengan suara teredam, 2 telapak tangan besar menepuk Sioyan yang terperangkap di tengahnya. Kemudian kedua telapak tangan itu bergetar hebat. Setelah itu, telapak tangan yang tertutup perlahan terbuka, membentuk sebuah retakan muncul di antaranya. Dan Sioyan yang berbaring terlentang di dalamnya, perlahan-lahan merentangkan kedua telapak tangannya. Saat itulah Fuxing menatap wujud Sioyan yang telah berubah. Kemudian dia menyadari bahwa seiring serangannya berlanjut, cahaya bintang biru samar di tubuhnya perlahan memudar. Yang menunjukkan bahwa kekuatan pil biru yang dianugerahkan kepadanya memiliki efek terbatas. Jika dia gagal mengalahkan Sioyan di serangan berikutnya, dia akan kembali ke kekuatannya semula. Sekarang dia merasakan tekanan yang kuat dari Sioyan. Dan Fuxing juga tahu bahwa tanpa kekuatan dari efek pil biru, dia tak akan sebanding dengan Sioyan. Jadi, jika dia terus menyanyiakan kekuatan yang diberikan tuannya dengan jurus-jurus ini, dia tak akan mampu membunuh Sioyan. Cepat berikan semua kekuatan kalian kepada saya. Tak masalah kalian bisa membunuh mereka atau tidak. Yang penting adalah membunuhnya, membunuh reinkarnasi yang mulia. Sambil berteriak, Fuxing melambaikan tangannya, tiba-tiba membuka lengannya dan menatap Sioyan yang perlahan merenggangkan tubuhnya. Karena dia harus mempersiapkan jurus pamungkasnya saat ini, dan membekukan Sioyan hingga mati. Di bawah bimbingan Fuxing, semua Raja Roh berkumpul, dan saat sosok mereka mendekat, kabut biru yang menyelimuti saudara-saudara Sioyan yang bertarung melawan para Raja Roh menghilang, dan mereka semua muncul darinya. Hanya menyisakan bola kabut biru raksasa di udara. Sialan, mereka berhenti melawan kita. Sebaliknya mereka memilih untuk mengepung adik ke-9. Rancang langsung bereaksi. Bahkan Kyun yang memegang pedangnya dengan 1 tangan mengerutkan kening. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian.
Ayo kita satukan kekuatan kita dan serang mereka apapun yang terjadi. Bagaimanapun dia bukan hanya adik junior kita sekarang, tapi dia juga guru kita. Teriak Kejun sambil menyapu ke arah Xiaoyan yang dikepung. Dan yang lain juga segera mengikuti dari dekat, menyerbu ke arah bola kabut biru. Namun, meskipun semua orang menyerbunya dengan kekuatan gabungan, setelah masuk mereka tidak menemui rintangan yang diharapkan. Namun mereka juga tidak benar-benar masuk. Sebaliknya mereka melewatinya dan muncul di sisi lain bola kabut. Sialan, kekuatan aturan ruang macam apa ini? Setelah saudara-saudara Xian mencoba menguji kekuatan aturan ini, tetapi tak satu pun dari mereka pernah melihatnya sebelumnya, sehingga mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkannya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.